Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dinna wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 7 ingin memimpin jalannya diskusi. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang tinjauan filosofis terhadap hukum waris. Sebelum kami mempresentasikan hasil kami, perkenalkan kami beranggotakan yaitu Muhammad Yusuf, kemudian Alwan Subaki, kemudian Rizka Amelia, dan saya sendiri Muhammad Rifi Ivanda. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu berkaitan dengan pengertian waris. Pengertian waris sendiri ialah ilmu yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian-bagian ahli waris. Sedangkan dalam penelitian Zainul Arifin tentang pemikiran waris, Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyebutkan bahwa hakikat hukum waris adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syara yang memiliki sifat praktis dan berkaitan dengan harta warisan seseorang yang meninggal. Dasar hukum waris dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, hukum waris terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang-orang laki-laki ada hak bahagia dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut kebahagiaan yang telah ditetapkan. Kemudian dasar hukum waris dalam hadis yaitu dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmizi berbunyi, Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Wuhaibun haddatsana bin Tawusin an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haqqu fara'idhu bi ahliha fama baqiya wa huwa li aula rajulin dzakar. Yang memiliki arti telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW berkata, berikanlah bagian faraid warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian narisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Itulah dasar hukum waris, baik dari segi Al-Quran dan dari hadis. Yang pertama yaitu ahli waris. Ahli waris terdiri dari satu kelompok pria dan yang kedua kelompok wanita. Yang pertama dari kelompok pria ada anak laki-laki dari yang meninggal dunia, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terus dalam garis lurus ke bawah. Kemudian ada bapak dari yang meninggal dunia, kemudian ada kakek dari pihak bapak, dan terus dalam garis lurus ke atas. Untuk selanjutnya saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian saudara laki-laki sebapak, ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, terus ada paman dari pihak bapak yang seibu sebapak, kemudian paman dari pihak bapak yang sebapak, kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak, kemudian ada laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang sebapak, kemudian ada suami, dan yang terakhir ada
orang laki-laki yang membebaskan jenazah. Kemudian yaitu yang kedua kelompok wanita. Kelompok wanita tersebut terdiri atas anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus dalam garis lurus ke bawah asal ikatan tersebut dari laki-laki. Kemudian ada ibu, terus nenek dari pihak bapak, kemudian nenek dari pihak ibu, dan terus dalam garis lurus ke atas asal tidak diselingi laki-laki. Kemudian ada saudara perempuan seibu sebapak, ada saudara perempuan sebapak, kemudian istri, dan yang terakhir orang perempuan yang membebaskan jenazah. Kemudian selanjutnya dalam pembagian waris terdapat penggolongan atau pengkelompokan. Golongan atau kelompok ahli waris tersebut yaitu yang pertama zawil furud, ialah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bagian tertentu dimaksudkan dengan porsi yang diterima sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dalam keadaan tertentu yaitu ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Kemudian yang kedua yaitu asobah, yaitu ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada zawil furud. Kalau masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari zawil furud yang tidak ada sisa. Asobah tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama asobah binafsi, kemudian asobah bil ghair, kemudian ada asobah ma'al ghair. Selanjutnya yang ketiga yaitu zawil arham, yaitu ahli waris dalam hubungan nasab yang tidak termasuk zawil furud atau asobah, yaitu keluarga yang sedarah yang merupakan zawil arham diantaranya yaitu saudara perempuan sebapak dan saudara perempuan dari kakek. Kemudian saya akan menjelaskan hikmah waris. Dalam tinjauan filsafat ilmu, tujuan keberadaan hukum waris Islam adalah dalam rangka memberikan hak waris kepada para ahli waris sesuai proporsinya. Secara filsafat dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir. Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir, serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris. Berikut ini ada beberapa hikmah waris dalam tinjauan filosofis terhadap hukum muamalah. Yang pertama, menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh. Yang kedua, merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seorang kepada orang lain. Karena hakikatnya harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan nanti kelak. Kemudian yang ketiga, adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial. Kemudian yang keempat, selain itu harta warisan itu bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut. Kemudian yang terakhir, dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.